Kalau udah survei, kita bisa langsung tahu harga totalnya nggak? Biar bisa hitung-hitungan budget dari awal. Oke, next question. Oke, ada satu lagi sebelum akhirnya, nanti pertanyaan terakhir nih Bu. Selama proses bangun rumah, kita perlu siapin dana darurat nggak sih? Lanjut. Nah, ada pertanyaan nih, sebenarnya katanya di Taruna sendiri itu harga bangun rumah udah termasuk furniture nggak sih Bu? Atau itu beda lagi? Halo Sobat Taruners, kembali lagi dengan gue Nadia. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Taruners kirim di Instagram kami di @tarunajayabangunan yang masih galau buat bangun rumah. Nah, misalnya kayak banyak banget nih yang aku baca-baca ya, kayak kalian mulai takut dari biayanya, dari soal izinnya, dari yang sampai bener-bener gak ngerti harus mulai bangun dari mana. Nah, di sini di episode kali ini kita akan jawab semuanya bersama Bu Astrid selaku direktur dari Taruna Jaya Bangunan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Oke, kalau budget aku di bawah 500 juta nih Bu, biasa gak sih dapat rumah bertingkat? Tergantung kamu mau bangun baru atau renovasi. Oke. Kalau bangun baru dari nol, dari benar-benar masih ground tanah, itu sulit. Tapi kalau misalnya untuk renovasi itu masih masuk banget budgetnya. Oke. Jadi tergantung kebutuhan kalian itu apa. Kalian mau bangun baru atau renovasi gitu. Oke, kan Ibu sempat mention nih kayak untuk bangun baru tuh sulit. Kenapa tuh Bu? Sulitnya tuh dari mananya? Dari segi apanya? Balik lagi ke RAB. Jadi misalnya bangun baru itu apa ya? Ada beberapa material yang kalau mau bangun 500 juta ya ada beberapa material yang harus kita korbankan lah. Intinya kualitasnya pasti nggak akan sebagus kalau kita benar-benar all out gitu. Oke. Segi kualitas sih, lebih ke kualitas ya. bangunannya. Bisa dibilang kayak cukup risky juga ya Bu ya? Sebenarnya kayak misalnya contoh ada brand A, brand B, udah pasti bagus gitu. Tapi karena klien menekan budget, udahlah kita pakai brand B aja gitu. Nah itu pasti dari segi kualitas akan sangat berpengaruh gitu sih. Gitu. Oke. Tapi pernah ada kasus gitu gak sih Bu? So far? Belum ya? Kita pasti akan ngomong ke klien sih. Oke Ibu kalau misalnya memang punya budget yang menekan, ini loh ada beberapa kualitas yang memang harus dikorbankan gitu. Pasti kita open dari awal. Masih mau lanjut atau enggak nih gitu. Oke, jadi benar-benar transparan ya Bu? Ya, pasti kita jelasin dulu. Pada akhirnya kita kembalikan lagi kepada klien. Betul. Dan juga menceritakan kira-kira apa aja sih nih riskinya. Maksudnya kayak kalau misalnya tetap memaksa gitu kan ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Bisa gak sih Bu sebenarnya menekan biaya atau mungkin irit kali ya, mengirit biaya, menghemat, tapi tanpa mengurangi kualitas bangunan? Nah ini sama kayak yang tadi ya. Mirip. Iya agak susah, pasti harus ada yang kalian korbankan kualitas. Contoh nih misalnya kita kan klien itu anggap mereka awam, nggak ngerti sama sekali tentang bangunan. Terus datang ke kita, mereka taunya aduh saya kayaknya nggak perlu deh dipakai brand ini kemahalan. Ternyata yang dipakai brand ini itu untuk menunjang dia untuk bangun misalnya untuk fondasi rumah 3 lantai. Oke. Jadi hal-hal yang kita belum tahu itu yang harus dikonsultasikan ke kontraktor. Ternyata dari segi kontraktor nggak bisa Bu, ini kalau misalnya diturunkan ini nggak bisa bangunan ini nggak akan kuat gitu. Itu akan mempengaruhi dari segi apanya gitu ya Bu ya. Betul, itu dari segi kualitas ya. Tapi beda halnya untuk hal yang kecil-kecil. Misalnya contoh engsel furniture, misalnya saya pakai brand A sama brand B, ya itu mungkin bisa lebih it's okay deh gitu. Mungkin dari segi usia mungkin ini lebih apa sih ngomongnya, lebih nggak tahan lama, tapi cukup oke lah. Nah itu kita nggak terlalu masalah. Cuman di Taruna kita sangat concern masalah sipil, apalagi kita di Indonesia ini kan kita di area tektonik ya. Iya, khatulistiwa ya. Betul, jadinya kita kalau sipil kita bener-bener paten lah. Jadi kita nggak berani main-main untuk sipil. Iya, karena standar nasional Indonesia juga ya Bu ya, betul, pastinya. Betul. Oke, nah
Masih lagi soal hemat nih ya. Kalau mau hemat, lebih baik pakai keramik yang murah atau vinil aja sih, Bu? Itu dua hal yang berbeda. Oke. Keramik juga ada yang grade-grade-nya. Vinyl juga ada grade-grade-nya. Ada vinyl yang stiker yang kalian beli di Shopee gitu-gitu. Ada yang model stiker, ada yang model parkit, ada yang vinyl yang harus cuman di lock doang, nggak boleh dipaku. Itu tergantung kalian maunya apa. Jadi kalau ditanya better keramik atau vinyl, ya tergantung grade yang kalian mau pakai apa. Oke. Menyesuaikan lah. Itu kan toh juga jatuhnya finishing ya. Betul. Jadi nggak berpengaruh di struktur. Jadi tergantung kalian mau finishingnya sebagus apa. Balik lagi ke kliennya. Balik lagi ke klien. Oke. Lanjut. Nah, ada pertanyaan nih, sebenarnya katanya di Taruna sendiri itu harga bangun rumah udah termasuk furniture gak sih, Bu? Atau itu beda lagi? Beda banget. Waduh. Bahkan kita kalau bikin RAB itu ada 2 jenis. Oke. RAB sipil dan RAB furniture. Itu udah pasti dipisah. Karena kalau dijadiin satu semua kelenger kayaknya kliennya. Ah, iya sih. Dan kita karena RAB kita kan spesifik banget spek-spek yang kita pakai. Detail lah ya. Detail. Jadi kita bagi 2, RAB sipil dan furniture. Dan harga yang kalian masuk RAB itu kan kita start dari 4,5 ya. Itu di luar dari furniture. Itu aja sih. Oh gitu. Oke. Udah nih ya, jadi clear ya guys. Kita enggak ya. Belum include. Belum include. Tapi kita tetap ngerjain furniture juga. Betul. Dan kita free design, free survey. Yes. Jadi langsung aja kontak kita. Udah masuk aja ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya katanya, kenapa sih harus pakai kontraktor? Emang nggak bisa pakai tukang-tukang biasa aja ya? Wih, ada tuh masuk. Gimana Ibu? Waktu dan tempat kami persilahkan. Banyak drama di luar sana yang ini yang dari aku tangkap ya, banyak dari luar sana juga pengalaman pribadi, pengalaman teman-temanku juga. Mereka coba pakai borongan dan apa namanya itu? Borongan Kayak harian, tukang harian di luar harian, ya gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu base mereka tuh maunya ngapain. Jadi asal oke saya butuh ruang belakang, yaudah saya bikin belakang dulu. Oh nanti ternyata belakang mau dijadiin kamar, dia udah bobok lagi jadiin kamar. Jadi lebih yang ke kenapa harus pakai kontraktor? Karena kita punya plan out. Yes. Jadi kita perhatiin struktur, jadi nggak asal bangun. Karena kalau misalnya kalian bangun rumah tanpa plan out, berantakan. Betul, bingung sendiri nanti itu. Dan RAB-nya nggak jelas. Yap. Ya kan kalau misalnya waktu harian, aduh nanti tengah-tengah pasti ada biaya-biaya gini. Kalian mau hemat malah jadi jebol. Yes, benar. Yang tadinya mau irit duit jadi ya udah duitnya kok tengah-tengah nggak berasa di awal. Tapi di tengah nanti pasti ada pengeluaran. Iya, kok diminta lagi ya, kok ini Kok ya. material ini kurang ya, kurang. Nah itu pasti gitu. Sama pengalaman aku sih ya, ada yang pernah cerita juga Bu, kayak soal jadi ada yang lagi bangun rumah tapi dia nggak pakai kontraktor. Dan dia tuh bingung kayak kok nih kayaknya saya ragu ya sama struktur yang udah dibangun oleh tukang ini. Oh kita baru dapat kemarin dari tim marketing. Yes. Ada orang yang konsul ke kita dari klien. Jadi dia bangun sendiri ya. Kalau saya bangun sendiri, pakai tukang sendiri dan arsitek sendiri. Jadi dia nggak tahu deh ada aplikasi untuk gambar layout sendiri. Nah dia bangun, udah jadi tengah-tengah tukangnya bilang materialnya nggak cukup. Dia minta uang tambahan lagi, and then ternyata kok kamar mandinya tiba-tiba lebih besar daripada perkiraan dia. Nah itu jadi berantakan deh. Akhirnya kita kemarin survei, ya belum tahu nih kelanjutannya. Intinya apa yang diekspektasi dia sama yang tukang tangkap tuh beda. Nah itu dia ya kan, yang dikhawatirkan ketika nggak memakai jasa kontraktor ya Bu. Di tengah-tengah ada problemnya. Bukan soal biaya aja sih sebenarnya ya, lebih ke kayak perhitungannya juga gitu loh. Iya nggak transparan karena kalian nggak apa ya tengah-tengah nggak tahu mau dikerjain apa lagi lah itu. Nggak transparan. Sedangkan kalau di kontraktor gimana Bu, step by stepnya ya kan dari awal. Stepnya jelas betul. Mau desainnya seperti apa kita bantu di Taruna kayak gitu. Terus pokoknya melibatkan klien, komunikasinya juga jelas, transparan. Jadi nggak perlu worry apapun sih. Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak sih
sebenarnya bangun rumah tanpa harus ribet-ribet urus sendiri? Itu enaknya pakai jasa kontraktor. Kalau jasa kontraktor kita benar-benar dari nol. Survei, paling urus cuman ini sih, klien cuman bantu urus kalian maunya apa. Iya. Itu aja, sisanya kita yang kerjain dari segi layout, struktur, sipil, furniture, perizinan pun kita yang kerjain. Pengamanan pun juga kita yang kerjain. Jadi tapi kita perlu klien banyak ikut terlibat dalam desain and layout. Kalian maunya seperti apa, konsepnya mau apa. Oke, kita sesuaikan, itu aja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini kayak balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Jujur deh, pakai kontraktor itu ada biaya tersembunyi nggak sih? Inilah kelebihan dari kontraktor. RAB, ada namanya RAB. Jadi RAB itu Rancangan anggaran biaya. yes, rancangan anggaran biaya. Itu semuanya kita jabarin spek by spek, materialnya apa aja. Tapi bukan terselubung, ada namanya SBO, supply by owner. Oke. Biasa itu lebih yang kayak sanitary, terus keramik gitu. Itu kenapa bisa? Jadi kita tetap bantu beliin juga bisa. Cuman kenapa supply by owner? Karena tergantung nih owner mau pakainya yang tipenya kayak apa gitu. Tapi biasanya kita bantu untuk kasih reference. Oh gitu. Kita bisa bantu beliin, kita bantu reference, tapi itu balik lagi ada namanya SBO. Jadi itu bukan biaya terselubung ya. Jadi memang dari awal RAB deal itu ada tulisan SBO, SBO, SBO. Oke, kalau sudah deal kita tanda tangan, setuju dua-duanya gitu. Jadi jelas ya. Jadi jelas, nggak ada yang Bener-bener terselubung. nggak ada umpet-umpet itu nggak ada. Nggak ada. Di atas kertas lagi. Ya, Jadi- ada hitam di atas putih, jadi jelas gitu. Nggak perlu worry. Kalau udah survei, kita bisa langsung tahu harga totalnya nggak? Biar bisa hitung-hitungan budget dari awal. Ada step-stepnya sih sebenarnya. Ya kan? Harus balik lagi, ada stepnya. Jadi dari survei kita keluarin layout dulu. Dari layout kalau misalnya kalian sudah oke, baru kita keluarkan RAB. Kenapa kita nggak berani ngira-ngira? Karena kita nggak tahu skupnya itu ternyata apa aja gitu loh. Ternyata sipilnya dari hasil survei ternyata dikulik dengan tim desain, tim sipil dan tim RAB, ternyata ada oh ini nggak bisa nih, harus tambah penguatan struktur di sini. Nah, itu kan kita nggak bisa dalam satu hari survei langsung Saat ketahuan itu juga kan. langsung ketahuan, Iya, enggak, benar. perlu banyak discuss lagi untuk Yes. akhirnya ada muncul nilainya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ada kalau di tengah-tengah proses ternyata nih kita pengen ubah desain, itu masih bisa nggak ya? Masih bisa, Oh masih. masih bisa. Layoutnya asal tidak yang mempengaruhi struktur utama ya. Kalau nggak nanti dibobok ulang kan. Itu masih bisa. Tapi kayak tadi kayaknya ada pertanyaan mengenai perubahan ya. Nah itu perubahan di sini tuh bukan perubahan yang dari kita loh ya. Ini perubahan dari klien. Which berarti sebenarnya sebelum kita deal itu namanya ada notul. Jadi klien kayaknya toiletnya saya mau ubah deh. Kayaknya saya ngerasa ternyata kekecilan segini. Walaupun udah deal di awal, tapi dia ngerasa ada yang kurang. Oke, ada revisi. Tapi kita buatkan notul. Oke. Notul oke, pada tanggal segini ada perubahan ukuran segini. Owner tanda tangan, kita tanda tangan. Oke, kita kerjakan. Biar Terus jadi biayanya jelas. gimana? Iya, biayanya gimana? Nanti berarti kan ada tambahan biaya dong. Itu masuk ke kerja tambah kurang namanya. Jadi oke Bu, berarti ada penambahan ini ya. Nanti di ending ada namanya kerja tambah kurang, di mana ternyata klien ada penambahan ini. Ternyata ada kerja kurangnya mungkin lebih yang kayak ternyata di bagian kamar atas misalnya klien mau di downgrade, gak jadi pasang upceiling kan. Upceiling kan penambahan biaya. Ya. Nah jadi yang dana yang upceiling ini bisa di refer ke yang perluasan toilet. Nah gitulah. Lebih yang kayak gitu teknisnya. Jadi cukup fleksibel sebenarnya ya. Asal tidak mempengaruhi struktur utama. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, tapi kalau misalnya klien, aku pengen gini nih, posisi pintunya mau diubah deh, padahal udah terjadi pintunya, nggak apa-apa. Kita pasti
bantu kasih solusi sih, Bu ini nggak apa-apa ya, tapi yang harus ada pengurangan gini gitu. Balik lagi discuss. Lagi-lagi komunikasi ya, yang jelas. Oke, jadi cukup membantu juga ya Taruna. Maksudnya benar-benar apa-apa kalau misalnya ada yang perubahan itu justru bukan dari kita, tapi dari kliennya. Dari klien, kebanyakan klien sih perubahan itu mau ini. Dan kita pasti make sure lagi ke noto. Dan juga jelas hitam di atas putih ya Bu ya semuanya. Betul. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, mau bangun rumah nih tapi dia punya tetangga nih Bu, tetangganya katanya ribet banget. Buat salah gue nggak gitu. Kok gue bacanya halus sih? Sorry guys. Mau bangun rumah tapi kata tetangga ribet banget ngurus izin-izinnya gitu. Oh, dia mau bangun rumah tapi tetangganya bilang kalau buat ngurus izin-izinnya tuh ribet katanya. Oh, kata tetangganya. Emang iya ya katanya gitu. Di Taruna kita bisa bantu perizinan kok. Even itu dari developer pun kita bisa bantu perizinan. Jadi kalian gak usah worry. Gak usah worry. Ini Taruna nih paket lengkap ya. Terima jadi kan? Betul. Definisi terima jadi guys. Sesuai dengan yang kalian mau juga lagi. Betul. Ada. Mantap. Oke, next question. Ada satu lagi sebelum akhirnya nanti pertanyaan terakhir nih Bu. Selama proses bangun rumah, kita perlu siapin dana darurat gak sih? Bukan darurat sih, bukan darurat sih, lebih ke spare money. Karena kalau gini nih, kita ada satu klien yang benar-benar dari awal klak sesuai RAB, nggak ada perubahan apa-apa. Udah dia akan bayar sesuai RAB plek gitu. Yang bukan dana darurat tapi yang spare money-nya adalah di saat kalian tengah-tengah ada. Kayaknya mau nambah ini deh. Plafon yang tadinya nggak ada up ceiling down ceiling, kayaknya bagus deh pakai up ceiling down ceiling. Nah itu lebih yang ke situ. Jadi kalian mungkin bukan dana darurat tapi spare uang untuk kalau just in case kalian mau nambah-nambah. Tiba-tiba berubah pikiran kayak di tengah jalan kaliannya ya. Kliennya. Betul, kadang kan kalau bangun rumah itu kan ada prosesnya ya. Betul. Mungkin bisa berapa bulan gitu. Selama bulan itu kan ada influence dari orang. Kalian apa nggak pasang down ceiling? Kenapa nggak bikin kitchen setnya gini? Nah itu tengah itu pasti ada perubahan. Dan itu akan mempengaruhi biaya. Oke, itu tadi pertanyaan yang masuk dari kalian di Instagram kami @tarunajbangunan. Dan semuanya itu menunjukkan satu hal. Banyak banget orang yang ingin bangun rumah tapi masih ragu karena prosesnya itu ribet, terlalu rumit dan juga penuh tanda tanya. Nah maka itu di Taruna J Bangunan kami percaya bahwa proses membangun rumah itu seharusnya terasa aman, jelas dan tentunya terarah ya. Seperti apa yang udah kita jelasin tadi di pertanyaan-pertanyaan kalian. Pokoknya di sini kami hadir untuk bantu kalian mulai dari perencanaan, dari desain hingga pembangunannya selesai. Gitu, tentunya juga dengan pendampingan yang transparan dan profesional. Jadi kalau misal Sobat Taruners ada yang ingin bangun rumah, renovasi rumah, mengerjakan interior, atau bikin furniture, langsung aja kontak kami di Instagram @tarunajbangunan dan juga langsung WA juga boleh. Karena admin kita fast respon, siap untuk menjawab pertanyaan apapun yang ingin kalian tanya. Ya gak sih Bu? Yeah. Oke deh. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.